Oke, kita mulai ya untuk kelasnya hari ini, hari pertemuan terakhir sebelum ujian tengah semester. Saya buka dulu kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Saya sampaikan beberapa hal dulu sebelum kita masuk ke materi minggu ini, materi terakhir. Kemudian kita bahas dulu ya soal yang ada pada slide terakhir di minggu kemarin, berapa jawabannya. Tapi sebelum itu saya jelaskan dulu mungkin sedikit mengenai UTS data dan pustaka dan juga beberapa hal lain yang mungkin masih dialami oleh beberapa mahasiswa di kelas ini. Yang pertama, untuk jadwal UTS itu masih disusun. Jadi belum ada jadwal pasti kapan ujian data dan pustakanya. Silakan ditunggu saja pengumuman lebih lanjutnya mengenai jadwal ujian data dan pustaka. Kabarnya serentak pada satu waktu untuk semua kelas dari hari Senin sampai Kamis. Jadi tidak berbeda-beda seperti kuis kemarin. Itu yang pertama. Jadi untuk jadwal ujian tengah semesternya silakan menunggu info. Mungkin nanti bisa ditampilkan informasinya di e-learning. Jadi mungkin sering-sering buka e-learning pada saat masa UTS berlangsung. Kemudian yang kedua, seluruh mahasiswa untuk kelas ini terutama A27 dipastikan antara cyber kampus dan e-learning hebat itu untuk kelas data dan pustakanya sudah sinkron. Jadi misalkan di cybernya A27, di e-learning hebatnya juga A27. Nah, kalau ada kelas yang berbeda, misalkan ada dua kelas ya, yang satu A27 di e-learning hebatnya, yang satu mungkin D atau C28 misalkan seperti itu. Nah, itu silakan dilaporkan atau diberikan informasi. Sebentar, saya share link-nya saja ya di chat. Oke, sudah saya share ya di chat. Silahkan diisi kalau misalnya masih ada ketidakkonsistenan antara cyber dan juga e-learning atau pusminya. Jadi silahkan dilaporkan di Google Form tersebut. Google Form tersebut hanya untuk kelas yang saya ampu ya, jadi tidak perlu di-share ke kelas yang lain yang bukan saya
dosen pengampunya. Jadi saya membuat form sendiri untuk memudahkan saya merekap kelas saya, terutama untuk data dan pustaka. Kemudian pemberitahuan selanjutnya untuk kuis 1-2 minggu lalu yang sudah dilaksanakan, kemarin juga sudah saya berikan ya, yang tertinggi berapa, yang terendah berapa, walaupun tidak detail. Nah, itu setelah diskusi kemarin hari Jumat, tim dosen pengampu data dan pustaka seluruh kelas, itu nilai kuis satunya tidak diperhitungkan di nilai akhir mata kuliah data dan pustaka. Jadi hanya dianggap sebagai evaluasi awal untuk mata kuliah data dan pustaka. Untuk kuis yang akan dimasukkan nilainya ke dalam nilai akhir data dan pustaka nanti akan dilakukan kembali setelah UTS sebelum tugas kelompok dimulai. Jadi nanti sebelum tugas kelompok akan ada 1 kali kuis yang nilainya akan diambil untuk nilai akhir kuis. Kira-kira begitu. Kemudian untuk UTS, selain menunggu jadwal, itu settingannya akan dirubah sedikit mengacu kepada teknis kuis kemarin yang ternyata masih banyak kendala ya, baik itu kendala dari e-learning-nya maupun kendala kalian ketika mencoba mengerjakan kuis pertamanya. Oleh sebab itu, untuk model UTS-nya tetap soalnya itu multiple choice, pilihan ganda, seperti kuis pertama. Kemudian ada tombol previous question. Jadi bisa balik ke pertanyaan sebelumnya. Kalau misalnya ternyata belum dijawab, bisa dilangkaui atau dilanjuti dulu, tinggal diberikan flag ya, penanda bahwa soal itu belum dikerjakan, dan nanti akan bisa kembali ke soal tersebut. Jadi tidak seperti kuis kemarin yang ternyata ketika tidak bisa menjawab, dipaksa meneruskan ke soal berikutnya, tetapi tidak bisa kembali ya, tidak ada tombol back-nya. Nah itu sesuai kesepakatan kemarin tim dosen, untuk UTS kita menyediakan tombol untuk previous question, bisa mengerjakan kembali soal sebelumnya setelah soal semuanya itu sudah selesai dikerjakan, kira-kira begitu. Kemudian sepertinya sudah ya, semuanya sudah saya sampaikan dari hasil rapat hari Jumat kemarin. Jadi intinya yang UTS menunggu jadwal, silahkan dipersiapkan materi UTS-nya dari minggu pertama sampai minggu ke-7 hari ini, materi korelasi antar 2 variabel. Jadi silahkan dipelajari. Untuk kelas saya, kelas ini A27, pada setiap pertemuan di e-learning itu sudah saya lampirkan PPT yang saya ubah bentuknya ke dalam PDF, juga ada recording setiap kuliah. Jadi kalau mau memutar kembali recording, silahkan bisa diklik recording kuliah setiap pertemuannya, bisa download PPT dalam bentuk PDF yang juga sudah saya lampirkan setiap minggu di e-learning. Kira-kira itu ya yang bisa saya sampaikan sebelum kita mulai kuliah pada hari ini. Kemudian karena ini pertemuan ke-7, saya hanya sampai pertemuan ke-7 untuk kelas ini. Nanti setelah UTS, ketika UTS tidak ada dosen yang menjaga ya seperti itu, tidak seperti ketika mungkin dulu SMP SMA ujian ada penjaganya atau ada gurunya. Kalau untuk data dan pustaka ini tidak ada pengampunya. Hasil rapat kemarin itu seperti itu. Jadi mengerjakan sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan nanti, dikerjakan mandiri di rumah atau di kampus untuk yang sudah ke kampus masing-masing secara individu sesuai dengan waktu yang sudah diberikan, dan hanya 1 kali attempt atau 1 kali klik untuk soal UTS tersebut. Jadi tidak ada penjaga atau pengawasnya begitu ya. Kemudian nanti setelah UTS, setelah waktu UTS-nya selesai, akan dilanjutkan atau materinya akan disampaikan oleh Pak Trias sesuai
yang sudah saya sampaikan ketika pertemuan pertama. Jadi untuk minggu ini saya terakhir untuk mengisi kelas ini. Selanjutnya nanti bisa koordinasi dengan Pak Trias ketika minggu 8 perkuliahan itu sudah dimulai. Jadi untuk karena minggu pertama sampai minggu ke-7 ini tidak ada tugas ya, tidak ada tugas, kemudian nilai kuisnya juga sudah saya sampaikan kalau tidak dihitung sebagai nilai akhir, artinya tidak ada masalah di saya untuk kelas ini. Jadi seperti misalkan nggak ikut tugas, terus minta tugas pengganti itu tidak perlu karena memang tidak ada tugas dari minggu pertama sampai minggu ke-7. Nanti setelah minggu ke-8 dan sampai minggu ke-14 perkuliahan setelah UTS, itu akan dipegang oleh Pak Trias. Sehingga tugas ataupun kuis ataupun hal-hal lain yang berada pada minggu ke-8 sampai minggu ke-14 setelah UTS, ke Pak Trias melaporkannya, bukan ke saya. Jadi karena dosen pengampunya berbeda, disesuaikan dengan minggu perkuliahan untuk melaporkan kepada dosen pengampunya. Jadi nanti misalkan ada yang tidak ikut kuis atau tidak mengumpulkan tugas, melapornya ke saya, padahal saya tidak lagi mengajar di kelas itu. Nah, itu tidak bisa ya, saya tidak bisa membantu kalau nanti ternyata ada yang melaporkan atau WA ke saya. Jadi saya hanya merekap penilaian ataupun keaktifan kalian dari minggu pertama sampai minggu ke-7, minggu ini. Jadi setelah minggu ini selesai, UTS, kemudian akan dilanjutkan materi minggu ke-8 sampai 14 sesuai dengan kontrak kuliah, akan dihandle oleh Pak Trias. Sehingga apapun yang terjadi pada minggu ke-8 sampai 14, diharapkan melapornya ke Pak Trias, bukan ke saya. Begitu ya, semoga bisa dipahami. Oke, saya rasa sudah cukup apa yang ingin saya sampaikan sebelum saya masuk ke materi minggu ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, karena tidak ada suaranya, saya anggap semuanya sudah paham ya teknis UTS-nya, kemudian masalah kuis pertama kemarin yang masih banyak pertanyaan ke saya, bagaimana Bu nilainya, dan seterusnya. Untuk bank soal kuis kemarin itu tidak bisa dibagi ya, di-share. Jadi kemarin itu ada yang bertanya ke saya, Bu, apakah soal kuisnya itu tidak bisa dibagi ke kami, agar kami itu bisa belajar, mana tahu soalnya sama dengan soal UTS nanti, kira-kira begitu ya. Nah, jawabannya sayang sekali bank soal dan jawabannya itu tidak bisa di-share oleh tim dosen data dan pustaka ke mahasiswa. Jadi tidak ada kesepakatan, kami harus menge-share. Kalau tidak ada kesepakatan, maka saya pun tidak bisa memberikan soal dan juga jawaban kuis pertama yang sudah kita laksanakan 2 minggu yang lalu, kira-kira begitu. Oke, untuk pertemuan minggu 6 kemarin, itu kan ada satu soal ya, seperti yang sudah kalian lihat di Zoom, layar Zoom-nya masing-masing, ada satu latihan yang saya minta untuk mencoba mengerjakan di rumah secara individu atau mandiri. Kira-kira ada yang sudah mengerjakan? Berapakah jawabannya? Izin menjawab, Bu. Silakan Rizky Nur Aziza. Hasilnya 139. Oke, 139. Rizky Nur Aziza dari fakultas mana? Ekonomi dan bisnis, Bu. Oke. Yang lain yang sudah mengerjakan juga? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan, Anis. Saya setuju dengan Rizky Nur Aziza, Bu. Saya juga menemukannya 139. Mungkin ini Oke. bisa dijelaskan caranya, Bu. Oke, silakan, Anis, kalau mau menjelaskan. Ya, Bu. Di soal diketahui mengenai CI 95%. Kemudian A-nya kita tahu 100 dikurangi 95% jadi 5%. Kemudian E-nya 0,05. Dari itu kita lihat tabel yang dikirim Ibu Itia kemarin, itu Z-nya 1,96, kemudian G-nya 0,3. Kita cari N-nya dengan cara
1,96 dipangkatkan 2 dikali 0,3 dipangkatkan 2, kemudian dibagi 0,05 pangkat 2. Jadi nanti ketemu 138,29 dibulatkan jadi 139, seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Anis. Dari mana Anis? Fakultas apa? Fakultas Sains dan Teknologi, Bu. Oke, FST. Oke, yang lain. Ada yang hasilnya berbeda? Tidak apa-apa, menyampaikan berbeda, kemudian boleh dijelaskan kenapa mendapatkan hasil seperti itu. Saya belum bilang ya jawabannya Rizky dan Anis benar atau salah. Jadi tidak usah takut dulu berbeda jawabannya dengan Rizky dan Anis. Ada yang sudah mengerjakan lagi yang lain? Bu, kalau saya ingin bertanya boleh ya? Iya, silakan. Iya, perkenalkan saya Nafila Zabiah dari Fakultas Kedokteran Hewan. Saya ingin bertanya tadi untuk mendapatkan, kan rumusnya N sama dengan Z kuadrat, Z pangkat 2 dikali standar deviasi pangkat 2 per E pangkat 2. Untuk mendapatkan standar deviasinya itu kemudian bagaimana ya caranya tadi? Terima kasih. Oke, nanyanya ke Anis berarti ya? Iya Bu, mohon maaf. Silakan, Ya. Anis, silakan direspon Nafila. Anis? Ya, silakan Anis, di-unmute dulu. Izin menjawab, Bu. Apakah Anis sudah bisa? Kalau belum, boleh saya wakilkan. Oke, Anis? Tadi sepertinya ada, cuma mungkin trouble ya. Ya sudah, Rizky silakan bantu Anis. Baik, terima kasih. Di contoh soal, di soal kan sudah dijelaskan bahwa kasus tersebut mengacu pada slide 17. Nah, di slide 17 itu dipaparkan atau dikatakan bahwa standar deviasinya itu 0,3. Oke. Oh ya, terima kasih. Gitu. Kemarin saya sempat mau mencoba, kemudian saya sudah tahu variabel lainnya, tapi kurang memperhatikan di standar deviasi ya, Bu. Standar deviasinya hilang ya, jadi nggak bisa di. Iya, karena memang di sini itu tidak ada standar deviasi, tapi karena di sini kan contoh kasus pada slide 17. Kemudian kita buka dulu ya slide 17-nya. Nah, di slide 17 ini ada nilai standar deviasi 0,3. Terima kasih, Bu, Ya. dan Rizky Nur Aziza. Baik, Ya. sama-sama. Terima kasih juga. Ya. Oke, saya langsung saja ya, karena sudah hampir 9:30, supaya kita bisa masuk ke materi terakhir untuk pertemuan minggu ini. Jadi jawabannya betul ya, yang disampaikan oleh Rizky dan Anis. Jawabannya adalah 139 jumlah sampelnya. Kita punya dari soal standar deviasinya 0,3, kemudian selang kepercayaannya 95%, artinya 1 dikurang alfa sama dengan 95%. Ketika kita merujuk pada tabel ini yang tadi dibilang oleh Anis ya, nih, tabel kritis ini, kita dapat nilai 95%, itu nilai Z-nya adalah 1,96. Kita tidak perlu tahu ya, plus minus 1,96, plusnya berapa, minusnya berapa, kan tidak perlu, karena soalnya adalah menanyakan jumlah sampel. Kalau jumlah sampel, rumusnya kan seperti ini ya, Z. Jadi tidak perlu plus minus seperti estimasi interval. Kemudian kita juga punya margin error 0,05 ini. Ya. Sampling error atau margin error. Ini adalah yang dikatakan pada soal terjadi kesalahan sebesar kurang dari 0,05. Jadi margin errornya adalah 0,05. Kemudian kita sebetulnya juga punya rata-rata sampel atau X bar-nya 2,6 dari slide 17. Tapi karena di soal atau di rumus untuk menentukan sampel, itu kita hanya butuh Z kuadrat, standar deviasi kuadrat atau varians ya, E kuadrat. Kemudian kita masukkan nilainya 1,96 kuadrat, 0,3 kuadrat dibagi 0,05 kuadrat. Akhirnya kita
Operasikan 3,8416 dikali 0,09 dibagi 0,0025. Dapatlah 138,29 dibulatkan menjadi 139. Karena sampel tidak ada bilangan real. Jadi selalu bilangan bulat positif ya. Dan dibulatkan ke ceilingnya bukan floor. Kemarin sudah saya sampaikan juga ya ketika kita belajar ini untuk materi menentukan ukuran sampel. Kira-kira begitu ya untuk latihan minggu ke-6 kemarin. Tipsnya adalah kalau kita ingin mengerjakan soal seputar estimasi dan confidence interval ini, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita kan sudah tahu ya dari soal itu kita akan menggunakan rumus yang mana. Dari mana kita bisa tahu? Seperti ini. Berapakah jumlah sampel yang harus diambil? Artinya kan pertanyaannya jumlah sampel. Maka kita bisa tahu kita harus menggunakan rumus ini. Begitu seterusnya, sesuai dengan contoh soal pada slide di minggu lalu. Kemudian setelah kita tahu pakai rumus yang mana, setiap rumus kan ada variabelnya. Saya juga sudah menjelaskan variabel dan notasi untuk setiap rumus itu seperti apa. Silahkan dari rumus yang akan digunakan, manakah yang termasuk X-bar, manakah yang termasuk standar deviasi, manakah yang termasuk margin error, manakah yang termasuk jumlah sampel atau jumlah observasi sampel, dan seterusnya. Kemudian, kalau misalnya kita ingin mengetahui nilai Z kritisnya, maka bisa kita cari 1 dikurang alfa, alfa per 2, kemudian Z alfa per 2-nya berapa dari tabel distribusi normal standar. Atau bisa saja kalau misalnya kita mengacu pada tabel ini, berarti kalau misalnya ada level kepercayaan atau selang kepercayaannya itu misalkan 98%, maka kita bisa dapatkan plus minus 2,33 untuk mendapatkan estimasi intervalnya. Kira-kira begitu ya. Kemudian kalau misalnya ada tabel distribusi T, berarti kita mengacu pada tabel distribusi T. Kalau chi-square, maka kita mengacu pada tabel statistik untuk chi-square-nya. Kira-kira begitu. Jangan lupa kalau T dan chi-square itu ada N dikurang 1, titik 2 alfa per 2. Kalau untuk Z kan hanya alfa per 2 langsung ya, tidak perlu N-nya dikurangi 1 dulu. Kira-kira begitu. Jadi, untuk mengerjakan soal, pastikan tahu apa yang dimaksud di soal, kemudian masukkan ke rumus sesuai dengan variabel dan notasi rumusnya, dan kemudian lakukan perhitungan. Kalau misalnya sudah tahu nilai Z, nilai T distribution, dan nilai chi-square-nya bisa langsung dihitung. Tapi kalau tidak tahu, maka harus membaca dulu dari tabel statistik yang juga sudah saya attach atau saya lampirkan di e-learning. Nanti silahkan dilihat dan dipelajari cara membacanya. Kemarin mungkin belum sempat ya, sekarang silahkan dipelajari. Siapa tahu keluar ketika ujian tengah semester, karena kan ini berada pada materi minggu ke-6, dan minggu ke-6 masuk pada bahan untuk ujian tengah semester. Kira-kira begitu ya. Ini saya tutup dulu, kemudian saya bukakan untuk materi minggu ini. Materi minggu ini tidak terlalu banyak ya, hanya sekitar 25 slide saja, dan lagi-lagi ada rumusnya. Jadi hari ini kita juga akan mendapatkan beberapa buah rumus untuk kita gunakan dari soal yang berkaitan dengan korelasi. Korelasi antara dua variabel untuk minggu ini, sekaligus minggu terakhir materi yang akan keluar sebelum UTS dilakukan. Pokok bahasan untuk minggu ini yang pertama adalah kekuatan dan arah korelasi, yang kedua mengestimasi korelasi data kategori, kemudian mengestimasi korelasi data kontinum atau kontinu, kemudian yang keempat perbedaan antara korelasi dengan hubungan sebab akibat atau causal inference. Ini adalah definisi korelasi. Sebetulnya korelasi itu apa sih? Mungkin sering dengar ya ketika ada debat atau ada berita, wartawan yang menyampaikan korelasi hubungan antara hari hujan dengan terjadinya kecelakaan di tol X adalah seperti ini. Nah, kira-kira korelasi itu apa sih?
Nah, korelasi adalah hubungan antara dua variabel X dan Y. Bisakah korelasi hanya ada satu variabel? Tidak bisa ya. Korelasi harus menyebabkan atau harus terjadi antara dua variabel, paling sedikit. Jadi ada pengaruh seperti ini, X pengaruh Y, dan X ada hubungan dengan Y. Kalau kita berikan definisi formal menurut notasi standarnya, X disebut variabel independen, Y disebut variabel dependen. Ini kita sudah pelajari ya, dependen dan independen. Yang masih lupa, silahkan dibuka kembali PPT materi minggu keberapa ya ini, 2 atau 3 ya, sepertinya. Jadi nanti silahkan dibuka kembali. Apa variabel independen, apa variabel dependen. Ukuran, ya, size ukuran yang digunakan untuk mengetahui derajat hubungan disebut koefisien korelasi. Nah, biasanya kalau kita berada pada ranah korelasi antara dua variabel ini, akan diminta koefisien korelasi. Dari tabel misalkan, berapakah koefisien korelasinya? Nah, berarti kita harus menyelesaikan persoalan tersebut atau soal tersebut dengan rumus koefisien korelasi. Ini adalah contoh pola hubungan. Tadi di sini ya, ada hubungan X, Y, ini adalah dua variabel, variabel X dan variabel Y. Kemudian karena kita belajar korelasi, belajar hubungan antara variabel X dan variabel Y ini seperti apa sih? Apa saja jenis-jenis hubungannya atau pola hubungannya? Terbagi menjadi 4 ini secara garis besar. Korelasi positif, korelasi negatif, korelasi tidak linier, dan tidak berkorelasi. Korelasi positif bisa dilihat ya dari gambar scatter plot. Ini scatter plot ya. Scatter plot sudah pernah saya bahas juga. Apa itu scatter plot? Nah, ini adalah korelasi positif yang arahnya adalah ke kanan dan naik ya seperti ini. Ini ada sumbu XY, kemudian korelasi positif itu begini arahnya. Sebentar saya kasih annotation dulu. Seperti ini arahnya untuk korelasi positif. Sementara kalau korelasi negatif arahnya seperti ini. Jadi ada sumbu XY, XY, korelasi negatif itu seperti ini. Sedangkan positif seperti ini. Ya. Jadi scatter plot-nya itu akan satu arah, ya, mengarah kepada satu garis ini. Kalau kita tarik garis, berarti nanti scatter plot-nya akan berada pada kisaran ini. Titik-titik atau dot-dot plot-nya itu akan ke sini. Tidak mungkin ke sini. Ya. Kalau ke sini berarti jadinya korelasi negatif. Jadi ini adalah alurnya untuk scatter plot-nya, kemudian ini adalah titik-titik plot pada scatter plot yang menandakan kalau hubungan variabel X dan Y itu memiliki korelasi negatif. Begitu juga dengan tidak berkorelasi. Kalau tidak berkorelasi, artinya tidak ada. Jadi scatter plot-nya itu bebas. Mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini. Bebas. Tidak ada seperti pattern, mengerti ya, pattern itu maksudnya kecenderungan dari variabel dari scatter plot-nya itu ke arah mana. Kalau ini kan scatter plot-nya itu kan mengarah ke sini ya, ke sini semua rata-rata. Maka korelasinya positif. Begitu juga dengan korelasi negatif. Nah, kalau tidak berkorelasi bebas. Mau ada di sini, ada di sini, di sini, di sini. Maka artinya ada variabel X dan variabel Y digambarkan dengan scatter plot, tidak ada nampak pattern yang bisa kita tarik kesimpulan. Positifkah, negatifkah, linearkah, tidak linearkah, maka termasuk ke dalam pola hubungan yang tidak berkorelasi. Artinya variabel X dan variabel Y itu tidak ada korelasinya. Kemudian kalau korelasi tidak linear seperti ini ya. Ini ya, tidak hanya ini ya. Nanti akan kita pelajari pada slide berikutnya pada materi ini
Apa sih korelasi linear dan tidak linear itu maksudnya? Jadi ini adalah beberapa contoh pola hubungan ketika kita mempelajari mengenai korelasi antara dua variabel. Ini adalah ukuran korelasi atau koefisien korelasi. Ya, 0 plus, daerah minus. Di sini kita ambilkan 0, 1, dan minus 1. Korelasi rendah artinya yang mendekati ke 0. Ya, ini ya, mengerti ya dari panahnya. Ini termasuk korelasi rendah antara dua variabel X dan Y tersebut. Sedangkan kalau misalnya korelasinya ke arah sini, ke arah plus ya, ke arah minus, ya tidak menuju ke 0, berarti bisa kita katakan korelasinya itu tinggi. Korelasi tinggi, korelasi tinggi. Bagaimana cara kita menentukan nilainya itu rendah atau tinggi? Apakah dari sini saja cukup? Tentu tidak ya. Ada nanti misalkan dapat hasilnya 0,25. Nah, 0,25 itu termasuk korelasi rendah atau korelasi tinggi. Nah, itu nanti akan ada semacam threshold ya, saya sampaikan threshold seperti penentu apakah korelasi ini rendah, tinggi, dan seterusnya. Nah, ini adalah yang saya maksudkan tadi nih ya. Ini dari ini ada nilainya yang bisa kita jabarkan. Interval koefisien 0,00 sampai 0,199. Ini tingkat hubungan atau korelasinya adalah sangat rendah. Ya, rendah. Kemudian 0,20 sampai 0,399 korelasinya rendah. Kemudian 0,40 sampai 0,599 sedang, 0,6 sampai 0,799 kuat, 0,8 sampai 1,0 sangat kuat. Ya, kalau dia arahnya ke kanan. Bagaimana kalau arahnya ke kiri seperti ini ya, ke kiri arahnya berarti kan minus. Minus juga sama berlaku untuk tabel ini. Jadi tinggal ditambahkan saja minus 0,199, minus 0,2 sampai minus 0,3 dan seterusnya. Jadi ini juga berlaku untuk nilai minus atau yang arahnya ke kiri. Jadi pada rentang ini, gambar ini, inilah detailnya begitu ya. Jadi nanti ketika hasilnya kita temukan, hasil perhitungan, kalau ada perhitungan berarti ada rumusnya untuk koefisien korelasi. Ketika nanti kita sudah menemukan nilai koefisien korelasinya, barulah kita bisa menentukan atau menyatakan X dan Y memiliki tingkat hubungan yang seperti apa. Rendahkah, sedangkah, kuat, atau sangat rendah. Kira-kira begitu dari nilai koefisien korelasinya. Uji korelasi ada 3. Yang pertama data nominal. Ini data nominal, ordinal, interval, dan seterusnya sudah kita pelajari ya di konsep pada minggu kedua atau ketiga seperti itu. Ada koefisien kontingensi dan V-Kramer. Data ordinal, korelasi Spearman. Data kontinu, korelasi Pearson. Jadi, uji korelasi yang endingnya dari uji korelasi ini adalah nilai koefisien korelasi. Jadi, inilah macam-macam uji korelasi yang biasanya kita lakukan kepada data yang kita punya untuk mendapatkan nilai koefisien korelasi yang nantinya endingnya adalah menentukan atau menemukan tingkat hubungan antara variabel X dan Y itu seperti apa. Rendahkah, sedangkah, kuat, dan seterusnya. Ujungnya apa? Maksudnya setelah kita dapatkan nilai koefisien korelasi ini nanti gunanya untuk apa? Gunanya adalah ketika kita sudah tahu tingkat hubungan antara variabel X dan variabel Y dan variabel Z dan variabel A, dan seterusnya pada data yang sedang kita olah, kemudian kita bisa menentukan, kita bisa menganalisis, oh ternyata antara variabel X dan Y ini tidak punya hubungan yang kuat. Oleh sebab itu, bisa kita apakan? Misalnya bisa kita berikan suatu action atau tindakan lain
terhadap dua variabel itu, misalkan kita berikan variabel penengah, seperti yang sudah kita pelajari, ada variabel pengganggu dan lain-lain. Kemudian kalau misalnya nilainya kita ambil hanya X saja, tidak perlu Y karena tidak ada hubungan atau korelasi antara variabel X dan Y, itu seperti apa? Nah, kira-kira lanjutannya akan menentukan tindakan atau arah analisis apa yang harus kita perbuat terhadap data itu berdasarkan tingkat hubungan yang kita peroleh dari nilai koefisien korelasinya berdasarkan uji korelasi. Tipe dari korelasi yang pertama adalah berdasarkan arah perubahan variabelnya. Kalau kita mengatakan arah, berarti ada positif, ada negatif. Maka kalau kita berbicara korelasi berdasarkan arah dari perubahan variabel, maka ada korelasi positif dan korelasi negatif. Kemudian yang kedua, berdasarkan jumlah variabel yang sedang dipelajari atau dianalisis atau ditelaah atau diteliti. Ada 3, korelasi yang simple, korelasi yang multiple, dan korelasi yang parsial. Kemudian yang ketiga, berdasarkan konsisten atau kekonsistenan atau keteguhan nilai rasio yang sudah kita peroleh dari perubahan antar variabel yang mungkin terjadi. Jadi seberapa teguh sih, seberapa konsisten sih rasionya itu terhadap perubahan antar variabel yang terjadi. Terdiri dari korelasi linear dan non-linear. Kita mulai masuk yang pertama untuk uji korelasi, yaitu korelasi Pearson. Syaratnya apa? Syarat untuk melakukan uji korelasi koefisien Pearson, yang pertama adalah data berskala minimal interval atau data kontinu. Kemudian yang kedua, data berdistribusi normal. Bagaimana cara kita menentukan koefisien korelasi Pearson-nya? Rumusnya seperti ini. R sama dengan XI dikali YI dikurang XI, kemudian YI akar pangkat 2 N XI kuadrat dikurang XI kuadrat, N YI kuadrat dikurang YI kuadrat. Jadi harus diperhatikan ya, harus mampu kalian sebagai mahasiswa nanti ketika ingin menyelesaikan uji koefisien korelasi Pearson harus bisa mengerti apa maksud dari rumus-rumus ini. Walaupun hanya R, N, XI, dan YI ya pada rumusnya, tapi ketika mengoperasikan rumus ini tidak semudah R, N, XI, dan YI. Karena berbeda ya, ini adalah XI dikali YI. Ini adalah XI. Ditotalkan dulu XI-nya. Kemudian ini ditotalkan dulu YI-nya. Kemudian ini XI kuadrat. Nah, ini XI ditotalkan dulu, kemudian dikuadratkan. YI juga begitu, YI kuadrat. Kemudian YI ditotalkan dulu, disum dulu seluruhnya untuk nilai YI-nya, baru dikuadratkan. Kemudian akar pangkat 2. Dari sini, untuk notasinya, R adalah nilai korelasi. Di sini kita pakai korelasi Pearson, maka R adalah nilai korelasi Pearson. Kemudian X-nya adalah variabel X atau variabel pertama, Y adalah variabel Y atau variabel kedua. Jadi nanti ketika kita punya kumpulan data, kita harus tentukan dulu manakah variabel X-nya, manakah variabel Y-nya. Tidak boleh kolom pertama variabel X, kemudian nanti pada saat perhitungan kolom Y adalah kolom pertama. Otomatis salah ya. Kalau kita menentukan di awal variabel X adalah kolom pertama, ketika kita menjalankan rumusnya atau memasukkan nilai angka pada rumus ini, maka harus konsisten X itu adalah kolom pertama, Y adalah kolom kedua. Tidak boleh pada rumus Y-nya adalah kolom pertama, X-nya adalah kolom kedua. Sementara ketika kita mendefinisikan X-nya itu kolom pertama, Y-nya kolom kedua. Jadi harus konsisten manakah variabel X dan manakah variabel Y-nya. Jadi di soal tidak selalu muncul X dan Y ya, biasanya mungkin
rentang umur atau berat badan, tekanan darah, dan seterusnya. Jadi kitalah yang menentukan manakah variabel yang pertama, manakah variabel yang kedua pada soal atau pada data yang akan kita selesaikan. Maknanya seperti apa? Ada tanda minus dan ada tanda plus. Kembali ke sini. Ya. Data kontinu korelasi Pearson. Maka dari sini kan kita bisa tahu ya, data berskala minimal interval, data kontinu sesuai dengan tadi bagan hierarkinya. Kemudian yang kedua, data berdistribusi normal. Dan di sini kita juga bisa tahu syaratnya adalah data berdistribusi normal. Kalau kita kembali kepada materi minggu ke-4 dan bukan 4 ya, 5 dan 6. 5 dan 6 itu kan kita sudah belajar mengenai distribusi normal. Kemarin kita juga sudah belajar mengenai nilai Z kritis yang juga dari tabel Z distribusi normal standar. Nah, kalau kita kembalikan konsepnya untuk nilai Z atau tabel standar normal standar itu, kan kita punya rentang atau plus minus. Nah, nilai plus minus inilah kalau di koefisien korelasi Pearson artinya plus. Jika nilai variabel X atau variabel pertamanya naik, maka nilai pada variabel Y juga akan naik. Jadi X-nya naik, Y-nya naik. Atau jika nilai variabel X-nya turun, maka nilai pada variabel Y juga akan turun. Jadi X-nya naik, Y-nya naik, atau X-nya turun, Y-nya juga turun. Kalau tandanya negatif atau nilainya yang minus, nilai variabel X naik, maka nilai pada variabel Y akan turun. Atau jika nilai variabel X turun, maka nilai pada variabel Y akan naik. Kebalikan dari yang tanda plusnya. Contohnya seperti apa? Kita lihat contohnya. Ini ya, ada 15 data. Yang ini menyatakan usia, yang ini menyatakan berat badan. Nah, inilah yang saya sebutkan tadi. Kalian harus menentukan sendiri manakah variabel pertama dan manakah variabel kedua. Sudah tahu ya cara menentukan variabel itu seperti apa. Variabel pertama, variabel kedua itu tidak ada aturannya, hanya kita sebagai pengolah data yang menentukan manakah yang saya inginkan menjadi variabel X, manakah yang saya inginkan menjadi variabel Y, dan harus konsisten. Nah, ini usia adalah variabel X, Y adalah variabel untuk berat badan. Jadi ini ada data dari 1 sampai 15 untuk usia, data 1 sampai 15 untuk berat badan. Kalau kita mencari dengan tools, software, aplikasi, ketika kita ingin mengetahui korelasi Pearson-nya, maka kita langsung saja mengetikkan ini, Corel, kemudian masukkan. Untuk mengeksekusi rumus ini. Jadi tidak perlu capek-capek ya dihitung satu-satu, kemudian hitung setiap X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan seterusnya. Kalau pakai Excel, hanya seperti ini caranya, dapatlah nilainya 0,90. Namun, tentunya karena kita mahasiswa, ya mahasiswa berada pada institusi akademis begitu ya. Jadi kan tidak boleh langsung dengan menggunakan tools atau software atau kalkulator begitu ya. Jadi kita harus tahu dari mana angka 0,90 ini didapatkan. Kira-kira begitu ya. Dan di ujian pun kan jarang sekali diperbolehkan pakai kalkulator. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan 0,90 dari rumus Excel ini? Itulah yang akan kita masukkan pada rumus koefisien korelasinya Pearson ini. Bagaimana caranya? Ini ya, kita masukkan. R sama dengan 8241, 170 dikali 717 dibagi 15 per akar pangkat 2 dari 1962 dikurang 28900 dibagi 15 dikali 347325 dikurang 5140089 dibagi 15, dapatlah 0,90. Jadi sama ya,
Ketika kita mencari dengan Excel, bukan hanya dengan Excel ya, bisa SPSS untuk anak-anak atau mahasiswa dari statistika menggunakan SPSS, atau mungkin beberapa jurusan yang lain juga menggunakan tools bantu untuk statistika seperti SPSS, Excel, dan sebagainya juga memungkinkan nanti menggunakan fungsi untuk mendapatkan nilai korelasi Pearson ini. Sedangkan kalau kita menggunakan rumus sebagai dasar perhitungan matematis kita menggunakan seperti ini caranya. Bagaimana cara untuk mendapatkan nilai angka-angka ini? Maka kita kembalikan ke sini. Kita lihat ya rumusnya. R sama dengan XI dikali YI. Maka ketika kita mengerjakan soal ini, kita harus punya tabel di sini. Ini saya berikan annotate. X dikali Y. Kalian kalikan, ini kali ini tuh berapa? Sebanyak 15 kali, karena ada 15 data ya. Kalau ada 15 data kan masih bisa ya, memungkinkan kita mencari nilainya itu manual satu-satu. Tapi kalau sudah ribuan kan tidak mungkin ya, harus ada aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membantu mendapatkan hasilnya. Nah, setelah kita cari X dan Y-nya, karena ada ini ya, maka harus kita jumlahkan dulu X, Y-nya. Kita jumlahkan. Kemudian X kuadrat, berapa nilainya? Ini X kuadratnya berapa? Untuk data keduanya berapa? Kemudian ditambahkan. Kemudian Y-nya juga begitu untuk yang ini. Y. XI-nya. Nah, ini ditambahkan dulu, baru kemudian dikuadratkan. Kalau ini setiap datanya dikuadratkan, kemudian nanti dijumlahkan di akhir. Jadi, ada banyak tabel tambahan, ternyata ketika kita mengoperasikan ini. Kita harus tahu dulu X kali Y, kemudian jumlahnya berapa, kita harus tahu X dijumlahkan, nilainya berapa, dikuadratkan. Kita harus tahu dulu 9 kuadrat plus 9 kuadrat plus 9 kuadrat sampai 13 kuadrat hasilnya berapa. Begitu juga untuk Y. Setelah kita tahu, maka kita juga tahu ya N-nya ada 15 jumlah datanya ya, N-nya ada 15 jumlah data yang sedang diolah, maka tinggal kita masukkan ke rumusnya. Inilah dia angka-angka hasil dari berbagai macam perhitungan tabel yang kita peroleh dari dua tabel utama atau variabel X dan Y pada data ini. Kira-kira begitu. Jadi lumayan ya. Sebenarnya tidak sulit, hanya saja kita butuh banyak data atau banyak angka, maka otomatis kita harus menghitung dulu ya untuk setiap X dan Y-nya ini berapa nilainya. Kira-kira begitu. Untuk menghitungnya tidak sulit, tidak perlu aneh-aneh sampai sin, cos, integral, turunan, dan sebagainya, tidak perlu, hanya operasi biasa, hanya saja datanya lumayan begitu ya. Ini kan ada 15 data. Kira-kira begitu. Itu cara untuk mengolah rumus untuk korelasi Pearson. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk korelasi Pearson sebelum saya masuk ke korelasi berikutnya? Kalau untuk mencari korelasi dengan Excel, ini saja yang kita coba untuk masukkan fungsinya. Korel maksudnya adalah korelasi, L78 sampai L92, M78 sampai M92. Kemudian dapatlah 0,90. Ini fungsi Excel yang ini itu didapatkan dari rumus ini. Ya. Memang kan tools yang paling mudah untuk kita gunakan ketika kita mengolah data kan memang Excel ya. Excel, dan kalau statistika mungkin lebih banyak ya, tidak hanya Excel, ada SPSS dan lain-lain. Saya lanjutkan ya kalau tidak ada pertanyaan, karena sebetulnya ini tidak rumit ya rumusnya, hanya saja mungkin kelihatannya seperti ribet banget ya ini rumusnya, tapi sebetulnya tidak, hanya saja harus mencari satu persatu dari yang sudah diketahui. Ini ya. Untuk masing-masingnya, dan jangan sampai salah untuk memasukkan ini ke dalam rumus ini.
Ya, ini maksudnya adalah X-nya dulu dikuadratkan untuk setiap data, kemudian dijumlahkan. Sedangkan ini dijumlahkan dulu X-nya sebagai variabel pertama, kemudian di akhir setelah kita mendapatkan penjumlahannya, barulah kita kuadratkan. Jadi berbeda ya, maknanya itu berbeda. Dan perhitungannya atau operasi matematikanya juga berbeda. Jadi walaupun ini sama-sama XI kuadrat, ini XI kuadrat, ini YI kuadrat, ini YI kuadrat, ini tidak sama maksudnya. Itu saja yang perlu dipahami. Kemudian kita masuk ke korelasi parsial. Korelasi parsial ini apa sih? Ukuran hubungan linier antara variabel secara parsial dengan menganggap variabel lain tetap, misalnya ada dua variabel X dan Y juga, korelasi antara Y dan X2 dengan X1 dibuat tetap yang dilambangkan dengan R, Y, X2, dot X1. Jika korelasi sederhana melibatkan satu variabel dependen dan satu variabel independen, maka korelasi parsial melibatkan lebih dari satu variabel independen dan satu variabel dependen. Seperti ini ya rumusnya. R, Y, X2, dot X1 sama dengan R, Y, X2 dikurang R, Y, X1, R, X1, X2 dibagi akar 1 dikurang R kuadrat Y X1 dikali 1 dikurang R kuadrat X1 X2. Maksudnya apa? Kalau RY X2 ini korelasi antara Y dan X2. RY X1 artinya korelasi antara Y dan X1. Rx1, X2, korelasi antara X1 dan X2. Korelasi berganda. Masih sama ya, konsepnya ada X1, X2, Y. Hubungan yang terjadi antara variabel dependen dengan lebih dari satu variabel independen. Misalnya korelasi antara Y dengan X1 dan X2. Jadi seperti ini ilustrasinya, X2, X1, X2, kemudian R, X1, X2, Y. Di sini R, X1Y, di sini R, X2Y. Di sini Y-nya. Maka R-nya itu adalah korelasinya, nilai korelasinya, karena ini X2 ke Y, maka R, X2Y. R X1Y. Di sini ya, karena di sini ada hubungan antara X1 X2-nya disebut dengan korelasi berganda, maka R X1 X2 ke Y, R X1 X2Y. Jadi inilah definisinya. Antara variabel dependen dengan lebih dari satu variabel dependen. Rumusnya seperti ini. R, Y, X1, X2, akar pangkat 2 dari R kuadrat, Y, X1 plus R kuadrat, Y, X2, dikurang 2R, Y, X1, R, Y, X2, R, X1, X2, dibagi 1 dikurang R kuadrat, X1, X2. Jadi ini maknanya juga sama ya. R, Y, X2 adalah korelasi antara Y dan X2. Ini adalah korelasi Y dan X1. Ini korelasi X1 dan X2. Kemudian kita berdiskusi dulu. Kira-kira apakah perbedaan antara korelasi parsial dengan korelasi ganda berdasarkan yang sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya?
Oke. Siapa yang sudah menemukan perbedaan korelasi parsial dengan korelasi ganda? Bu, saya izin menjawab. Oke, silakan Muhammad Rafi Akbar. Jadi perbedaannya korelasi parsial dan korelasi ganda itu ada di variabel independennya, Bu. Jadi variabel independennya itu yang di korelasi berganda itu tidak dijadikan sebagai variabel kontrol gitu, Bu. Jadi variabel kontrol itu variabel yang dikendalikan sehingga pengaruh variabelnya bebas terhadap variabel terikat, tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti, begitu, Bu. Oke. Oke, terima kasih Raffi. Dari mana Raffi? Dari Fakultas Vokasi, Bu. Oke. Yang lain? Saya boleh jawab, nggak, Bu? Boleh. Silakan Diani. Tapi saya ngambilnya dari bacaan itu ya, Bu ya. Iya, silakan. Dibacakan. Dari yang saya baca itu, Bu, di PPT-nya itu, Bu, kalau yang korelasi parsialnya itu tuh hubungan antaranya itu satu variabel dependen dan satu variabel independen. Terus melibatkan juga lebih dari satu variabel independen dan satu variabel dependen. Kalau yang berganda itu, Bu, itu tuh hubungan antara dependen, tapi hubungannya itu sama lebih dari satu variabel independennya. Gitu. Oke. Maaf salah ya, kalau salah ya, Bu. Iya. Dari fakultas apa? Saya vokasi, Bu. Oh, vokasi. Oke. Ya, yang lain satu lagi mungkin. Saya izin menjawab, Bu. Ya, silakan Fadila. Kalau yang parsial itu untuk melihat dan mengukur hubungan antara satu variabel dependen dengan satu variabel independen. Kalau yang berganda itu untuk melihat hubungan dari 3 variabel bahkan lebih. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke. Ya, sudah betul ya yang disampaikan oleh 3 teman kalian tadi, itu semuanya sudah betul. Ya, tinggal merangkum saja sebetulnya dari apa yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Jadi, parsial itu apa, kemudian berganda itu apa. Jadi, kalau namanya saja berganda, artinya kan bisa lebih dari 2-3 variabel. Ini ada dependen dan dependennya. Seperti ini ilustrasinya. Kemudian kita masuk ke korelasi Spearman. Digunakan untuk menganalisis hubungan pada variabel dengan skala data minimal ordinal. Bisa juga merupakan uji alternatif dari uji korelasi Pearson. Jadi, kalau misalnya kita ingin menguji uji korelasi Pearson, ada uji alternatifnya, maka kita bisa menggunakan korelasi Spearman. Data korelasi untuk Spearman ini juga menggunakan formula korelasi Spearman. Jadi skalanya juga kontinu. Untuk rumusnya seperti ini, R ini adalah nilai korelasi sama dengan 1 dikurang 6 DI kuadrat dibagi N kuadrat dikurang 1. Di mana ini ya, nih DI kuadratnya, cara mencarinya adalah RXI dikurang RYI kuadrat. Contoh soalnya seperti ini. Terdapat 2 orang juri yang diminta untuk menilai dalam lomba masak makanan. Jumlah makanan yang dilombakan adalah 10, berarti N-nya 10. Hasil penilaian juri dalam bentuk skor tercantum pada tabel di samping. Ini ya, makanan 1 sampai 10, juri 1, variabel 1, juri 2, variabel 2. Hitunglah koefisien korelasi Spearman pada kasus tersebut. Ini kita tahu ya, kita menggunakan rumus ini untuk menyelesaikan soalnya. Karena yang diminta adalah menghitung koefisien korelasi Spearman pada kasus ini. Maka kita selesaikan seperti ini ya, lagi-lagi sama dengan Pearson. Jadi walaupun yang diketahui hanya 3 ini, ya,
tapi tabel tambahan lain untuk mendapatkan berbagai variabel pada rumus itu banyak ya, tidak hanya 1, 2, tapi ini ada 4. XI-nya, ada YI-nya, ada rankingnya ya, kemudian DI dan DI kuadrat. Kemudian setelah kita lakukan perhitungan, kita dapatkan, kita masukkan rumusnya 1 dikurang 6 kali 7 dibagi 10, N-nya 10, 10 kuadrat dikurang 1. Maka dapatlah 1 dikurang 0,04 sama dengan 0,96. Nah ini juga sama seperti Pearson tadi ya sebetulnya eksperimen ini. Kalau rumusnya sudah, angka-angka di rumusnya sudah dapat, untuk perhitungan rumusnya juga sebetulnya kan sederhana. Hanya saja yang butuh effort atau usaha lebih ya, ininya membuat atau menghitung data perintilan dari 1 sampai 10-nya ini. Jadi kan setiap data itu dihitung ya. Seperti ini ranking XI 10, ranking YI-nya 8. DI itu YI dikurang XI, dapatlah minus 2. Sedangkan tadi yang diminta pada rumus adalah DI kuadrat. Maka DI kuadratnya adalah minus 2 kuadrat 4, dan seterusnya. R-nya dari mana dapatnya? R-nya didapatkan dari ini, ya, uji yang korelasi berganda atau parsial. Kita lihat, apakah ini berganda atau parsial? Ini tidak berganda ya. Kenapa? Karena juri 1 dengan juri 2 ini kan tidak ada hubungan antara juri 1, juri 2, kemudian ada hubungan ke juri 3 dan seterusnya. Jadi pakai saja yang biasa, yang parsial. Maka kita dapatkan dengan rumus, ini juga dengan rumus ya. Kita dapatkan seperti ini. Kemudian untuk mendapatkan DI, ini ya, rumus ini DI, kita dapatkan YI dikurang XI, 8 dikurang 10, 6 dikurang 5,5, 4,5 dikurang 4, 8 dikurang 7,5, dan seterusnya. Kemudian karena yang diminta adalah D kuadrat, DI kuadrat artinya data pertama kuadrat, data kedua kuadrat, data ketiga kuadrat, dan seterusnya, sampai data ke-10 kuadrat, kemudian nanti dijumlahkan. Maka minus 2 kuadrat, 4, 0,5 kuadrat, 0,5 kuadrat, 0,5 kuadrat, sampai dengan minus 1 kuadrat. Jadi ini adalah 7. Maka tinggal kita masukkan ke rumusnya 1 dikurang 6, DI kuadrat, ya, 7, 6, 7, ini. Kemudian di bawahnya adalah N kuadrat dikurang 1. Jumlah datanya ada 10, 10 kuadrat dikurang 1. 10 dikali 9, 90. 42, ini 42 ya, dibagi 90. 1 dikurang 0,04 sama dengan 0,96. Maka koefisien korelasi eksperimennya untuk soal ini adalah 0,96. Kemudian koefisien kontingensi C atau C. Koefisien kontingensi untuk mengukur keeratan, kesolidan hubungan antara dua variabel X dan Y dengan skala data nominal. Data nominal diubah dalam bentuk tabel kontingensi. Koefisien kontingensi bernilai antara 0 sampai 1, di mana semakin koefisien menuju nilai 1, maka akan semakin kuat hubungan antara dua variabel. Jadi hampir sama dengan konsep yang di awal ya, hubungannya itu semakin dekat ke 1, maka akan semakin sangat kuat. Kalau 0, maka sangat rendah hubungan antara variabel X dan Y-nya, atau dua variabel tersebut. Rumusnya seperti ini, C artinya rumus atau koefisien kontingensi C-nya, akar pangkat 2 dari ini, X kuadrat, lagi-lagi muncul C square ya, dari tabel C square, dibagi N plus C square. R-nya adalah jumlah data atau jumlah observasinya. Ini ya, untuk menghitung nilai C square-nya, ini ya, ini adalah cara menghitungnya. Jadi OIJ dikurang EIJ kuadrat dibagi EIJ. Bagaimana cara kita menghitung? Menghitung ini untuk mendapatkan nilai ini, kita lihat Excel-nya.
Ya. Ini diklik saja di PPT-nya, nanti akan muncul ke Excel ini, akan link ke Excel ini. Jadi misalkan ini adalah contoh dari tabel kontingensi C-nya, ada gender male female, frekuensi, nilai harapan atau expected value-nya, kemudian frekuensi untuk yang female dan nilai harapan atau expected value-nya. Ini juga sama ya. Kemudian kita masukkan ke rumus untuk mendapatkan nilai chi-square-nya. Maka OIJ dikurang EIJ kuadrat dibagi EIJ. Maka kita dapatkan 65 dikurang 102,86 dibagi 102,86 plus 135 dikurang 97,14 kuadrat dibagi 97,14 ditambah ini juga ya 115 dikurang ini per ini 35 dikurang ini per ini sama dengan 66,94. Kemudian kalau kita sudah dapat chi-square-nya, maka bisa kita masukkan ke rumus asli untuk kontingensi C-nya. Jadi akar tadi ya, akar pangkat 2. Ini ya, cara menghitung rumusnya untuk mendapatkan nilai ini. Jadi ini silahkan diklik di PPT-nya akan mengarah pada Excel ini. Excel-nya tentunya dibukanya dengan email afiliasi UNER ya, selain dengan email afiliasi UNER atau uner.ac.id itu tidak bisa. Jadi silahkan dibuka dengan email jurusan, prodi, fakultas kalian masing-masing. Oke, saya kembalikan ke PPT-nya. Jadi tadi setelah ketemu nilai chi-square-nya, maka C sama dengan akar pangkat 2 chi-square N plus chi-square. Jadi memang karena di sini chi-square-nya ada 2 kali ya, dipakai di atas, dipakai di bawah juga, maka chi-square-nya ini jangan sampai keliru ketika menghitungnya. Maka kalau sudah dapat, ya sudah tinggal untuk mencari nilai koefisien kontingensinya, akar dari chi-square per N-nya ini kan jumlah datanya. Berapa tadi jumlah datanya? Tinggal dimasukkan ke sini, kemudian ditambahkan chi-square juga. Kemudian, korelasi versus hubungan kausalitas sebab akibat. Apakah sama antara korelasi dengan hubungan sebab akibat? Misalkan korelasi antara musim hujan dengan jumlah kecelakaan lalu lintas. Apakah ketika musim hujan, jumlah kecelakaan lalu lintas itu juga semakin tinggi? Bagaimana kalau musim kemarau? Apakah jumlah kecelakaan lalu lintasnya itu semakin sedikit dibanding dengan musim hujan? Nah, itu namanya adalah korelasi, apakah ada kaitannya dengan hubungan kausalitas atau sebab akibat. Pada waktu yang sama terdapat 2 variabel yang muncul secara bersamaan. Namun, apakah kemudian antara variabel yang satu dengan variabel yang lain itu mempunyai hubungan sebab akibat terhadap event atau kondisi yang kebetulan terjadi pada saat variabel X dan Y itu bersamaan atau kira-kira ada hubungannya atau tidak, seperti itu. Nah, ini juga ada hyperlink ya yang mengarah kepada pembahasan apakah korelasi dengan kausalitas atau sebab akibat itu ada atau tidak. Jadi ini seperti artikel ya. Artikel ini kalau saya bukakan seperti ini. Ya, korelasi versus sebab akibat atau kausalitas. Seperti ini ya. Korelasi untuk hubungan antara 2 variabel, kira-kira begini. Itulah mengapa kita umumnya mengatakan korelasi tidak berhubungan dengan kausalitas atau sebab akibat. Hanya kebetulan saja 2 variabel yang sedang kita teliti itu mungkin terlihat saling mempengaruhi satu sama lain. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Misalkan seperti tadi ya, hujan dengan kecelakaan lalu lintas. Apakah ketika musim kemarau, kecelakaan lalu lintas itu kecil? Tidak juga ya.
Bisa juga mungkin ada faktor jalan dan sebagainya. Mungkin jalan tolnya berlubang atau yang lain-lain, mungkin efek drivernya seperti mungkin yang sudah kalian baca juga ya di artikel yang kemarin terjadi kecelakaan di jalan tol. Nah, itu kan juga sebab. Jadi tidak hanya musim hujan saja yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas terjadi, tapi bisa banyak hal. Hanya saja karena dua peristiwa itu mungkin berkaitan, jadi misalkan karena hujan, jalanan licin, kemudian lalu lintas. Padahal sebetulnya tidak begitu. Jadi ini bisa dibaca ya, artikelnya seperti contohnya ini. Rajin olahraga, rajin yoga, dan sebagainya dengan kanker kulit atau kesehatan kulit, itu seperti apa? Apakah ada korelasi dan hubungan kausalitasnya? Kira-kira begitu. Ini artikelnya bagus ya, walaupun kalau dalam bahasa Inggris tidak masalah ya, saya yakin semuanya sudah jago bahasa Inggris, jadi ini pembahasannya mengenai korelasi dan kausalitas sebab akibat ini bagus. Ini nanti silahkan diklik di PPT-nya, kemudian akan diarahkan ke ini, ke web ini. Kemudian saya kembalikan ke PPT-nya. Kemudian, requirement atau persyaratan atau kebutuhan untuk relasi yang ada kausalitasnya atau sebab akibatnya. Kondisinya, ya, necessary condition, yang pertama adalah korelasi berupa empirical association, kemudian time order, sebab faktor independen ada sebelum dampak ada faktor dependennya, karena kita kan sekarang variabel dependent dan independent. Kembali lagi ya ke konsep variabel independen dan dependent. Kemudian yang ketiga ada bukan terjadi karena variabel lain. Kemudian kalau untuk important condition-nya, kondisi yang pentingnya ada mekanisme atau prosedur ya, kemudian konteks. Contohnya seperti apa? Anak-anak bereaksi lebih agresif setelah melihat laki-laki melakukan kekerasan dibanding melihat atau menyaksikan perempuan melakukan hal yang sama. Jadi ini adalah contoh konteks kondisi yang penting terhadap kebutuhan atau requirement untuk relasi kausal. Jadi kayak sebab akibat, ya, apakah ada dampaknya, kondisi pentingnya itu seperti apa. Contohnya seperti ini ya, media dan anak-anak ini. Untuk contoh lainnya bisa dilihat di ini. Artikel Sagepap ini. Seperti ini juga contoh dari relasi spurious. Spurious ini kalau kita bahasa Indonesia kan artinya hubungan palsu begitu ya. Kalau kita bahasa Indonesia kan hubungan palsu seolah-olah menandakan penyebab atau kausalitas, padahal sebetulnya tidak. Contohnya seperti ini. Relasi palsu atau hubungan palsu, melihat movie Money Train, kemudian melakukan aksi kriminal. Apakah karena menonton movie Money Train itu akan menggerakkan orang melakukan tindak kriminal? Ya, kalau ada tindak kriminal terjadi, berarti kan memang ada niatan dari pelakunya, tidak karena menonton movie Money Train. Tapi mungkin ada sebagian orang yang sudah punya niat, kemudian karena nonton Money Train ini, semakin yakin untuk bertindak melakukan kejahatan kriminal, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari relasi spurious atau hubungan palsu, yang seolah-olah ada kaitannya dengan movie-nya Money Train ini, padahal sebetulnya tidak, untuk mengarah ke terjadinya kejahatan. Begitu juga dengan contohnya relasi palsu, hubungan palsu ini yang ganda. Contohnya apa? Merasa marah dengan lingkungan sosial, dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian nonton movie Money Train, kemudian komit kejahatan, melakukan kejahatan. Jadi ini kan juga kenapa sih misalkan kalau misalnya marah dengan sosial, kemudian menonton Money Train itu menyebabkan terjadinya kejahatan. Kira-kira begitu. Padahal sebetulnya kan tidak juga ya, kalau merasa kesal, mungkin seperti film Joker begitu ya, karena merasa kecewa dan lain-lain, akhirnya
menjadi landasan atau dasar dia melakukan kejahatan. Walaupun kan sebetulnya tidak juga ya, kalau kita ya ada beberapa faktor lain begitu ya. Makanya ini disebut dengan spurious relationship atau hubungan palsu yang seolah-olah ketika ini sebagai variabel X-nya, action yang dia lakukan itu adalah variabel Y-nya. Padahal sebetulnya tidak ada pun variabel X-nya ini, variabel Y-nya mungkin tetap akan terjadi. Adapun variabel X-nya, variabel Y-nya itu belum tentu akan terjadi. Jadi ini makanya dikatakan seolah-olah hubungan palsu yang ketika mungkin nanti kalau kita lihat di film ya, diinterogasi pun dengan pihak berwajib, ya ini variabel yang memicu dia untuk melakukan ini itu ya dia menyebutkan kalau saya lelah dengan kondisi entah ekonomi, pertemanan dan sebagainya, atau bisa jadi dengan saya menonton Money Train itu, Pak, saya terinspirasi untuk melakukan kejahatan seperti ini, misalnya seperti itu, kira-kira. Padahal tidak juga. Money Train itu masih banyak ya film-film lain, tidak hanya Money Train, yang juga bisa memacu atau memicu untuk terjadinya kejahatan. Makanya disebut relationship spurious atau hubungan palsu. Ini contohnya untuk korelasi spuriousnya, selain yang ini tadi, ini ya. Japanese passenger car, jadi mobil penumpang di Jepang, terjual di US, berelasi dengan bunuh diri yang disebabkan oleh motorcycle. Jadi seperti ini ya, line grafnya. Jadi ini juga disebut sebagai hubungan palsu. Seolah-olah alasannya disebabkan oleh variabel X. Variabel Y itu sebagai alasan disebabkan oleh variabel X. Padahal sebetulnya tidak selalu variabel X itu yang menyebabkan variabel Y ini terjadi. Kira-kira begitu. Ini disebut spurious correlation. Ini ya sumber aslinya, artikelnya. Kemudian kita masuk ke soal terakhir untuk materi hari ini. Ini adalah tabel untuk korelasi Pearson product moment. Jadi sudah ada ya, saya buatkan langsung X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, X, Y. Yang saya minta adalah kita masih ada waktu, kira-kira sampai 10.40 ya. Masih ada 5-8 menit. Silahkan, dengan menggunakan rumus korelasi Pearson, berapakah hasil pada tabel yang ada pada PPT di layar Zoom kalian? Tinggal masukkan ke dalam rumusnya, kemudian kalkulasikan dan hasilnya berapa. Yuk. Tadi rumusnya apa untuk koefisien korelasi Pearson, kemudian masukkan ke rumus R sama dengan hasilnya berapa.
Oke, sudah ada yang ketemu hasilnya? Oke, kalau belum, nanti silahkan dicari ya. Dari saya, sesuai dengan rumusnya koefisien korelasi Pearson tadi, maka kita masukkan rumusnya 10.000 dikali 19.044 dikurang 386 dikali 302. Per akar pangkat 2, 10.000 dikali 25020 dikurang 386 kuadrat. 10.000 dikali 14.532 dikurang 302 kuadrat. Itulah hasilnya. Nanti silahkan dikalkulasikan hasil akhirnya berapa. Kira-kira begitu ya untuk penyelesaian soal terakhir ini. Karena sudah dikasih tahu X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, X, Y-nya berapa. Ini adalah N-nya ya, 10.000. Data yang diolah adalah 10.000. Kemudian ini adalah hasil X-nya, Y-nya, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Yang belum tahu kan hanya XI kuadrat. Maka ini harus kita kuadratkan dulu, dan begitu juga dengan Y. YI kuadrat, 302 dikuadratkan. Itulah nanti yang harus kita cari untuk melengkapi akar yang di bawah, yang ada XI kuadrat dengan YI kuadratnya. Kira-kira begitu ya untuk soal ini. Untuk hasilnya nanti silahkan dicari. Pakai Excel boleh, pakai kalkulator, untuk mempermudah juga silahkan. Kira-kira itu materi untuk hari ini, sekaligus materi minggu terakhir di pertemuan sebelum UTS. Jadi nanti materi UTS-nya seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, materinya dari minggu pertama sampai minggu ke-7 sesuai dengan ketentuan yang tadi sudah saya jelaskan. Kira-kira begitu ya. Pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 sudah selesai kita bahas semuanya, mengacu kepada RPS atau Rencana Pembelajaran Semester dan kontrak kuliah untuk mata kuliah Data dan Pustaka semester Gasal 21-22. Kemudian nanti UTS dan akan dilanjutkan pada minggu ke-8 sampai 14 dengan Pak Trias untuk kelas A27. Oleh sebab itu, karena ini adalah pertemuan terakhir saya mengisi di kelas ini, jika ada kesalahan dalam penyampaian, mengajar, dan sebagainya, saya mohon maaf. Semoga kita bisa ketemu di mata kuliah yang lain. Saya dan Anda tentunya bertemu di mata kuliah yang lain. Mohon maaf apabila ada salah dalam tutur kata, kalau sering terlambat masuk juga mungkin mohon maaf. Dan semoga sehat selalu ya. Sampai nanti ujian tengah semesternya juga dapat hasil yang bagus. Saya akhiri kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu.